فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Mana alamat kita masuk 62 kan 63. Kenapa? Oh sudah masuk Rabi'ah. Kenapa anak penting? Berarti masih 62 ya? Wah. Jazakallahu khairan. Wa ammal martabatur rabi'ah al-khalaq ini. Berarti sudah betul tadi tulisannya. Cuma ragu-ragu. Adapun tingkatan yang keempat di dalam iman kepada takdir adalah al-khalaq, penciptaan. Ini masdar, betul-betul masdar kembali kepada fi'il, yaitu masalah Allah mencipta, bukan khalaq kembali ke isim maf'ul, itu makhluk. Qala al-Imam Abdul Hasan al-Asy'ari, jelas dalam biografinya Imam min a'immatil muslimin. Apalagi ini buku ditulis setelah beliau bertobat, jelas beliau imam. Rahimahullah, wa ajma'u ala annahu khaliqun li jami'il hawadisi wahdah. Kaum muslimin bersepakat, atau para ulamanya tentunya bersepakat bahwasanya Allah itulah pencipta seluruh peristiwa sendirian. Bukan hanya mencipta a'yan, tapi juga mencipta ahwal. Bukan hanya makhluk dalam artian yaitu zat-zat tertentu yang diciptakan, tetapi juga peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, perbuatan-perbuatan. La khaliqa li syai'in minha siwa. Tidak ada pencipta untuk sedikit pun dari peristiwa itu selain Dia. Makanya ini adalah akidah muslimin. Berarti yang meyakini ada yang mencipta selain Allah, ada yang istilahnya apa itu? Ya amalan-amalan rububiyah, maka dia bukan muslimin. Waqad zajarallahu azza wa jalla man dhanna dzalik. Allah azza wa jalla menghardik orang yang menyangka seperti itu, menyangka ada pencipta selain Allah. Biqaulih, dengan firman-Nya, hal min khaliqin ghairullah. Ini soal ingkari bermakna nafi. Apakah ada pencipta selain Allah? Asalnya hal khaliqun, minnya sebagai taukidun nafi. Berarti apa? Sama sekali memang tidak ada. Maka keyakinan sebagian sufiyah atau keyakinan sebagian orang-orang Syiah bahwasanya para wali itu mampu mencipta ini dan itu, merubah zat ini menjadi zat itu, maka ini adalah kufur akbar. Kama zajara man idda'a ilahan ghairah, sebagaimana dia menghardik, yaitu menghardik ya kalau dalam bahasa Indonesianya, orang yang menyatakan ada sesembahan selain Allah. Biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya ta'ala, man ilahun ghairullah. Ini juga sama soal ingkari, maknanya nafi. Siapakah sesembahan selain Allah? Tak ada. Selesai dari risalatun ila ahli sabr. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa hadza amrun muttafaqun alaihi bainar rusul. Ini adalah perkara yang disepakati oleh, yaitu di antara para rasul. Tak mungkin ada rasul yang menyuruh ada pencipta selain Allah, menyuruh meyakini itu. Sallallahu ta'ala alaihim wasallam. Semoga sholawat dari Allah Ta'ala dan keselamatan darinya tercurah untuk mereka. Wa alaihi tafaqatil kutubul ilahiyah. Dan di atas perkara inilah seluruh kitab-kitab ilahiyah bersepakat. Berarti apa? Yang sudah dirubah-rubah menyatakan bahwasanya pencipta langit dan bumi adalah Tuhan anak, Tuhan Bapa hanya mencipta Tuhan anak. Ini kufur akbar jelas dan syirik akbar. Wal fitaru wal uqulu wal i'tibar. Seluruh fitrah juga bersepakat yang demikian itu. Tak mungkin ada dua pencipta, nanti hancur alam semesta kalau ada dua pencipta yang betul-betul mustaqil, tidak saling mematuhi satu sama lain. Ya kalau yang mematuhi berarti dia tak layak untuk disembah, karena dia ternyata masih patuh pada yang lain.
Berarti memang betul-betul semuanya adalah semua pencipta, kalau memang betul ada, dia tak akan patuh pada yang lain. Berarti dia mencipta sesuka dia. Kalau seperti itu, alam akan hancur. Tatkala alam ini tidak rusak, bahkan semuanya serasi, kalau bukan manusia yang membuat kerusakan, menunjukkan pencipta memang hanya satu. Dia sendirian yang mengatur segalanya. Wal uqul, seluruh akal juga sepakat yang demikian itu. Akal sehat tidak akan menetapkan adanya dua pencipta. Wal i'tibar, dan sudut pandang, penelitian. Wa khalafa fi dzalika majusul ummah. Yang menyelisih dalam masalah ini adalah majusinya umat ini yang meyakini ada pencipta selain Allah. Fa akhrajat ta'ati malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa ibadihil mu'minin. Majusul ummah, yaitu kelompok Mu'tazilah, itu mengeluarkan ketaatan malaikat, ketaatan para nabi, ketaatan para rasul, ketaatan para hamba Allah yang mukminin. Wahia asrafu ma fil alam. Padahal inilah yang paling mulia di seluruh alam semesta, an rububiyatih, dari rububiyah Allah. Padahal di antara makna rububiyah adalah al-khalaq, pencipta. Kalau dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta dan segalanya terhadap alam semesta, berarti yang namanya segalanya itu zatnya dan fiilnya serta keadaannya. Maka sebagaimana Allah lah yang mencipta para nabi, para malaikat, kaum muslimin dan sebagainya itu, demikian pula Allah yang mencipta seluruh amalan-amalan mereka. Sementara Mu'tazilah mengatakan amalan para makhluk diciptakan oleh makhluk sendiri. Ini hakikatnya meyakini ada pencipta selain Allah. Mengingkari syumuliyah rububiyah Allah, mengingkari bahwasanya rububiyah Allah mencakup segalanya, bukan hanya mencakup a'yan, zat, tapi juga mencakup af'al wal ahwal, perbuatan dan keadaan. Ini yang tidak dipahami atau pura-pura tidak dipahami oleh orang-orang Mu'tazilah itu, dengan alasan demi keadilan katanya. Yang betul, zat diciptakan oleh Allah, perbuatan juga diciptakan oleh Allah, keadaan juga diciptakan oleh Allah. Allah memang Rabb bagi semua. Dan takdir dia pasti ada sebabnya. Maka keadilan memang ada di situ. Tak ada yang lebih adil daripada Allah. Wa takwinihi wa masyiatih, mengeluarkan ketaatan para makhluk tadi dari penciptaan yang Allah lakukan dan dari kehendak yang Allah Ta'ala tetapkan. Kata mereka, semuanya adalah dari perbuatan kami dan kehendak kami, amalan kami itu. Dan ini syirik akbar seandainya mereka memahami. Syirik dalam rububiyah. Baja'aluhum humul khaliquna laha. Bahkan mereka, majus umat ini yaitu Mu'tazilah, menjadikan mereka itulah pencipta bagi perbuatan-perbuatan mereka, ketaatan-ketaatan mereka dan seluruh perbuatan itu. Wala ta'alluqa laha bimasyiatih. Ketaatan-ketaatan tadi tidak ada keterkaitan dengan kehendak Allah. Wala tadkhulu tahta qudratih. Ketaatan-ketaatan tadi dan perbuatan juga secara umum tidak masuk di bawah kekuasaan Allah. Sampai mereka membuat pertanyaan yang betul-betul bid'ah. Ketika mereka mengatakan perbuatan para makhluk itu ciptaan makhluk, tidak mengikuti kudrah Allah. Tapi apakah Allah punya kudrah untuk menciptakan semisal perbuatan makhluk? Na'udzubillah, ini kata-kata kufur. Apakah kalian masih ragu Allah mampu mencipta segalanya? Lalu untuk apa kalian membaca Quran? Allahu khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu itu bukan hanya a'yan, bukan hanya zat, tapi juga ahwal wal af'al, keadaan dan perbuatan. Semuanya masuk dalam sesuatu. Baik. Sampai muncul pertanyaan kufur macam itu. Kalau Allah memang tidak menguasai fi'il hamba, apakah Allah berkuasa untuk menciptakan fi'il semacam fi'il hamba? Ini pertanyaan yang sangat aneh. Kenapa perlu ditanyakan? Jelas Allah mampu segalanya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Selesai. Baik, ini bid'ah mendatangkan bid'ah berikutnya. Maka sejak awal memang bid'ah wajib ditutup. Baik. Bid'ah apapun. Qal wa kadzalika qalu fi jami'i af'alil hayawanatil ikhtiyariyah. Demikian pula, tatkala masuk kepada suatu bid'ah, akhirnya mereka merambat ke bid'ah yang lebih parah. Seluruh perbuatan makhluk hidup yang sifatnya ikhtiyariyah,
sifatnya pilihan, bukan sekedar ketaatan, bukan sekedar ibadah. Itu juga perbuatan makhluk, itu adalah ciptaan makhluk. Akhirnya masuk ke yang lebih parah lagi. Bukan sekedar ketaatan, bukan sekedar ibadah, bahkan yang lain-lain. Fa'indahum, maka menurut mereka, annahu subhanahu la yaqdiru ayyahdiya dhallan, bahwasanya Allah subhanahu tidak mampu untuk memberikan hidayah pada orang yang tersesat. Na'udzubillah. Ini kekufuran. Padahal tiap hari mereka membaca ihdinas siratal mustaqim. Ujung-ujungnya adalah Allah tak mampu memberikan hidayah. Lalu untuk apa Anda berdoa seperti itu, minta hidayah? Oh ada, yaitu apa? Ada takwilnya katanya. Takwilnya apa? Cari-cari dengan bahasa yang susah. Akhirnya agama jadi susah gara-gara belajar ilmu kalam. Ujungnya dia akan mengatakan, saya jelaskan pun engkau tak paham. Jangan-jangan engkau yang tak mampu jelaskan aja. Baik. Anak-anak makin lama makin pandai, makin cerdik. Yang penting apa? Dibimbing baik-baik. Terkadang kita heran, anak kita lebih hebat dari kita. Heran tapi gembira. Cuma kenapa setelah itu hasilnya tidak seperti yang diharapkan? Ya karena dirusak. Setelah agak besar dirusak. Padahal seringkali anak-anak kita lebih cerdik dari kita, tapi tidak diarahkan dengan yang benar. Baik. Kita cerdik, istri kita cerdik. Hasilnya anak memang boleh lebih cerdik itu. Yang penting dibimbing yang baik, amanah. Wala, ini salah cetak sini. Ya wala yudillu, ini harusnya tak ada ya-nya ya. Wala yudillu muhtadiya. Allah tidak mampu menyesatkan orang yang telah mengikuti petunjuk. Kata mereka, Allah mampu merubah-rubah hati manusia, mampu aja. Ini ya-nya harusnya dihilangkan ya. Wala yaqdiru ayyaj'alal muslimu musliman. Allah tidak mampu menjadikan seorang muslim sebagai muslim. Ya ini kemampuan manusia sendiri-sendiri katanya. Na'udzubillah. Wal kafira kafiron. Allah tidak mampu menjadikan orang kafir sebagai orang kafir. Wal musalliya musallian. Allah tidak mampu menjadikan orang yang sholat itu sholat. Betul-betul sholat itu adalah dengan kehebatan kita sendiri. Makanya setelah itu masuk ke bid'ah berikutnya. Allah wajib memasukkan orang yang sholat ke dalam surga karena ini adalah kerja keras orang itu. Padahal ini bimbingan dari Allah. Bukan karena kehebatan kita. Wa inna madzalika bija'lihim anfusahum kadzalik. Kata mereka, ini semua adalah karena mereka itu sendiri yang menjadikan mereka seperti itu. Baik yang muslimnya ataupun kafirnya, seluruh perbuatan mereka itu adalah ciptaan mereka sendiri. Allah tak kuasa mengurus itu semua. Na'udzubillah, gimana kata-kata macam itu? Allah kuasa, Allah mampu mengatur segalanya. La yaj'aluhu ta'ala, bukan Allah Ta'ala yang menjadikan itu. Waqad nadal Qur'an, padahal Al-Quran telah menyerukan balil kutubus samawiyah, bahkan seluruh kitab-kitab yang dari langit yang tidak dicemarkan oleh tangan-tangan najis. Kulluha, semuanya, was sunnah, demikian pula sunnah berseru, wa adillatu tauhidi wal uqul, dalil-dalil tauhid dan dalil akal menyerukan ala butlani qaulihim, tentang batilnya ucapan mereka, wa sahabihim ahlul ilmi wal iman, dan para pemilik ilmu dan keimanan telah meneriaki mereka, menengking mereka ya, mentahdir mereka, min aqtaril ardi, seluruh penjuru bumi, tentang batilnya akidah Mu'tazilah. Wa sannafa hizbul islami wa isabatur rasul wa askaruh. Baik, ada askar, ada isabah, ada hizib, berarti dipisahkan. Baik, golongan Islam dan kelompok Rasul serta tentara Rasul telah menulis at-tasonif, karya-karya tulis firraddi alaihim, di dalam membantah kelompok tadi itu. Wahiyya aksaru min an yuhsiyaha illallah, terlalu banyak untuk dihinggakan, untuk dihitung, dibilang berapa kitab yang membahas ini. Illallah, hanya Allah, kecuali Allah yang mampu menghitungnya. Baik. Di antaranya adalah kitab Al-Intisar, punya Imam Yahya bin Abil Khair Asy-Syafi'i Al-Amrani, ulama yang meninggal tahun berapa itu? Sekitar 550-an Hijriyah itu. Membantah orang-orang Mu'tazilah Asrar dan juga di dalamnya membantah Asy'ariyah dan sebagainya. Walaupun Asy'ariyah tidak separah Mu'tazilah, tapi sekalian dimasukkan dalam poin-poin bantahan di situ. Walam tazal aidis salafi,
wa a'immatis sunnah, terus menerus tangan para salaf dan para pemimpin ahlu sunnah, fi akfiyatihim, ada pada tengkuk-tengkuk mereka itu, tengkuk orang-orang yang Mu'tazilah tadi itu, wa nawasihim, di ubun-ubun mereka, tahta arjulihim, di bawah kaki-kaki mereka. Baik, selama apa? Ya, mereka para ahli ilmu dan kekuatan jiwa siap menghadapi orang-orang tadi. Nah, kita generasi berikutnya memang perlu melengkapi itu, ilmu dan kekuatan itu. Irkanu yaruduna batilahum bil haqqil mahd, karena mereka dulu membantah kebatilan Mu'tazilah dengan kebenaran yang murni, tidak seperti Asy'ariyah membantah Mu'tazilah tapi dengan cara setengah-setengah, dengan ilmu kalam. Akhirnya Mu'tazilah boleh membalik posisi, membantah mereka dengan kaidah yang dipakai oleh Asy'ariyah sendiri. Makanya kebenaran, kebatilan wajib dilawan dengan kebenaran yang murni, bukan dengan cara bercampur-campur dengan istilah akulturasi budaya. Akhirnya kebatilan tidak akan jatuh kalau dengan cara dicampur, kebenaran dicampur dengan kebatilan. Wa bid'atihim bis sunnah, bid'atahum bis sunnah, membantah bid'ah mereka dengan sunnah. Wa sunnatu la yaqumu laha syai', sunnah tidak ada sesuatu pun yang mampu menghadapinya. Iya, kalau sunnah berhadapan dengan bid'ah, sunnah akan menang. Sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, apabila iman dengan kekufuran berhadapan di suatu tempat, kekufuran akan kalah. Baik. Karena kekufuran tidak ada hujah, sementara iman penuh dengan hujah. Cuma kitanya yang kadang tidak punya senjata yang cukup, kitanya terkadang kalah. Baik. Selesai dari yang diinginkan, selesai dari Syifaul Alil. Ilahuna wallahu a'lam. Tamayuz, tamayyaza ya tamayyazu, yaitu tolabul maiz, yaitu mencari pemisahan. Allah Ta'ala berfirman, wantazul yauma ayyuhal mujrimun, berpisahlah pada hari ini wahai orang-orang yang jahat, yaitu berpisah dari orang mukmin. Sebagaimana juga di dalam surat Al-A'raf tentang doanya Nabi Musa tatkala didurhakai oleh dalam Al-A'raf kan? Bukan, di dalam surat Al-Maidah, ya, tatkala didurhakai oleh Bani Israel yang tidak mau ikut perang itu. Betul kan? Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Wahai Rabbku, sesungguhnya saya tidak mampu menguasai kecuali saya dan saudara saya sendiri, maka pisahkan antara kami dengan kaum yang fasik itu, yaitu mencari pemisahan. Karena Allah Ta'ala sendiri telah menyuruh untuk memisahkan diri dari orang-orang yang memang tidak mau mengikuti hujah setelah tegak hujah. Fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illal hayatad dunya, maka berpalinglah engkau dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan dia tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia. Dalam hadis banyak Rasulullah mengatakan, dalam hadis Ummi Salamah kah yang di Bukhari Muslim itu, yaitu apa? Kalau tidak salah, yang tentang masalah haid, masalah lelaki yang macam perempuan itu. La yadkhul alaikunna hadza, jangan sampai orang ini, si pondan ini masuk menemui kalian. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini menunjukkan pentingnya memisahkan dari orang yang baik, orang-orang yang berpotensi membawa kerusakan. Dan juga dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, la yuradu al-mumrid alal musih, tidak boleh hewan yang mendatangkan penyakit itu didekatkan kepada hewan yang sehat. Ya, isyarat kata para ulama ini menunjukkan manusia pun seperti itu. Tidak boleh yang sehat berkumpul dengan yang sakit. Ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Hadis Abi Hurairah indah Abi Dawud. Seseorang itu sesuai dengan teman dekatnya. Hendaknya salah seorang dari kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman dekat. Ada banyak terkait dengan itu. Nah, itulah yang dikatakan tamayus. Makanya Syekh Mubil di dalam kitab beliau Gharatul Asyrithah, kalau tak salah Anda dapatkan, beliau menyebutkan hendaknya ahlus sunnah tamayus, memisahkan diri dari ahlul batil.
Karena mereka tidak akan mampu menegakkan kebenaran selama mereka masih berkumpul di masjidnya ahlul batil. Walaupun hendaknya mereka memiliki masjid walaupun hanya dengan pelepah kurma. Dan seterusnya. Iya, kalau kita walaupun kita masjidnya cantik, tapi kalau bukan kita yang menguasai, ya susah kita. Hari ini kita menyapu membersihkan, besoknya datang dai yang lain mendatangkan sampah-sampah. Ya. Bila akan tegak hujah, tegak sunnah. Ya, disuruh untuk tamayus. Wallahu a'lam. Iya.